dengan NIM 2023126103253. Saya mahasiswi Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi PAI kelas B semester 5. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas PAS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam SMP yang diampu oleh Bapak Muhammad Zian Noval MPD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini semua? Sehat. Oke, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa nyantol dan teringat sampai kapanpun. Amin. Yuk kita mulai ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa hari ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Amin. Oke, setelah kita berdoa mencintai agama, sekarang kita siap menjalankan sebagai warga negara yang baik ya. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila tapi sambil berdiri ya. Ya, kita semua berdiri. Bismillah. Siapa yang mau pimpin? Ila. Ya udah, oke ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Oke, boleh duduk kembali. Ya. Sebelum mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Hari ini. Oke, Aira. Hadir, Bu. Atila Bahir. Hadir. Abdul. Abdul kemana Abdul? Sakit, Bu. Malika. Nggak ada juga. Nabila. Hadir. Berarti yang nggak berangkat 2. Sisanya berangkat semua ya. Iya. Baik, kita sudah berdoa. Sekarang kita lanjutkan materi pelajaran PAI. Sebelumnya Bismillah. Oke, materi selanjutnya pada hari ini yaitu bab 4 tentang mengagungkan. Materi kita hari ini yaitu tentang mengagungkan Allah dengan tunduk kepada perintahnya. Nah, salah satunya yaitu dengan sebentar, videonya ganti dulu. Dengan sujud. Sujud. Siapa yang suka bersujud? Kalian sujud nggak? Kapan sujudnya? Sholat. Sehari berapa kali sholatnya? 5 apa? 5 rakaat. Nggak ada sholat 5 rakaat. Nggak ada. 5 waktu. Sehari semalam itu ada
5 waktu sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pernah ngitung nggak total sujud dari 5 waktu itu berapa kali? Coba, misalnya sujudnya sholat, coba dihitung. Iya, maghrib 3 rakaat, berarti sujudnya berapa kali? 2. Coba, coba dihitung. 1 rakaat itu sujudnya berapa kali? 2. Berarti kalau 3 rakaat berarti sujudnya berapa kali? 3. Kan satu coba nih, ulang lagi coba. 1 rakaat kan 2. Sholat maghrib berapa? Berarti 2 kali 3? 6. Oke, mulai dari maghrib dulu nih. Maghrib 6 ya. Aduh, menghitung sujud nih. Maghrib 6. Terus isya berapa rakaat? 4. Berarti sujudnya berapa kali? 8. Terus subuh berarti berapa kali sujud? 4. Terus zuhur 8. Asar berapa coba ini ditambah? Bisa nggak? 8, 6. Berapa? Ayo. 32. Ayo. Ini gimana sih? Udah SMP 10, 18, terus 20 berapa? 6. 26 tambah 8 32. coba lagi. 34. Nah, berarti kita dalam sholat 5 waktu itu melaksanakan sujud sebanyak 34 kali. Nah, yang kalian tahu kan sujud di dalam sholat aja nih. Ternyata sujud itu ada 3 macam. Nah, apa itu? Nanti kita bahas setelah kita nulis materi dulu ya, biar nanti kita lanjutkan ke sini. Oke? Yuk, siap dibuka bukunya ya. Ibu dikte aja ya. Oke, ditulis dulu judulnya yaitu Mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Nah, itu kita sudah tulis materinya. Yang pertama itu sujud syukur. Kapan melakukan sujud syukur? Kira-kira tuh kapan sujud syukur tuh? Ketika kita Lupa gerakan salat. sujud syukur tuh apa? Syukur itu mendapatkan sesuatu. Nah, biasanya apa nih? Kalian suka lihat nggak kalau yang di TV-TV artis menang award gitu, langsung sujud syukur, pemain bola habis cetak gol langsung sujud syukur. Kita juga sama kalau dapat apa ya, surprise ulang tahun atau surprise apa lagi? Akila biasanya surprise apa nih? Surprise yang tiba-tiba dibeliin sepeda, tiba-tiba dibeliin HP. Nah, kita nih jangan lupa melakukan sujud syukur. Nah, misalkan ini doanya apa ternyata? Doanya panjang juga ya, lumayan ya. Nah, coba kalau kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ketika mengucapkan ini dapat sesuatu hadiah, wah seneng banget. Nah, sujudnya itu jangan lupa menghadapnya ke arah kiblat. Nah, disunahkan. Memang ini sunnah, tapi baiknya kita sebagai orang Islam tuh tahu tata cara bersyukur setelah mendapat nikmat. Ya, jadi sujud syukur apa perlu wudu?
Enggak, langsung sujud syukur begitu kalian mendapatkan sesuatu yang menurut kaliannya itu wow banget gitu. Terus selanjutnya yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan tuh bisa karena jadi ketika sholat kan namanya sholat ya, kadang kita jamaah tapi ya ini bisa jamaah bisa sendiri ya, bisa jamaah bisa sendiri, tapi biasanya kalau jamaah imamnya kelupaan kita cuman baca subhanallah. Pernah nggak alamin imamnya lupa rokaat? Mm-mm. Apa kita makmumnya diem aja? Harusnya sih membaca subhanallah biar imamnya tuh tahu kalau melakukan kesalahan. Tapi misal ini contoh. Misalkan pas imamnya lupa, kalian baca subhanallah, tetap imamnya nih misalnya harusnya duduk tahiyat kedua misalnya. Ternyata imamnya bangun lagi rakaat pertama. Nah, kalian sebagai makmum tuh harusnya kan ngingetin subhanallah misalnya. Tapi tetap misalnya imamnya nggak kembali duduk, kira-kira apa yang dilakukan sama kalian nih sebagai makmum? Apa kira-kira? Udah subhanallah nih imamnya nggak dengar, kira-kira ngapain? Kalian ngebiarin imamnya berdiri, kaliannya duduk, apa gimana? Gimana coba? Ngikut kemana? Iya betul, karena kita itu makmum harus ikut imam. Jadi kalau misalnya imamnya berdiri, ya udah meskipun kita tahu imam itu salah, kita sudah ngingetin berdiri. Tapi nanti biasanya sebelum salam, nah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Jadi misalkan nih tadi kan kelupaan berarti kan rakaat keduanya, nah itu melakukan sujud sahwinya itu sebelum salam. Jadi sujud lagi satu kali. Caranya itu adalah dilakukan sebelum salam, terus sujud lagi satu kali membaca ini nih. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Bacanya berapa kali? Seperti bacaan berapa? Seperti bacaan sujud berapa kali? Seperti bacaan sujud? 3, atau ada juga yang mengatakan itu sujud sahwi itu jadi di sini. Jadi ada yang bilang sujud sahwi itu bangun dulu seperti bangun dengan sujud, kemudian mengucap takbir, duduk sebentar, lalu tata caranya tadi udah tuliskan ya. Jadi sujud sahwi itu setelah tasyahud akhir, kemudian bangun dari sujud, mengucap takbir, duduk sebentar, kemudian seperti sujud pertama, kemudian baru duduk kembali diakhiri oleh salam. Ya, tapi yang ibu pernah diajarkan itu gak pakai takbir, langsung sujud. Jadi ketika sudah tahiyat itu bacanya apa sih? Maksudnya innaka hamidum majid gitu kan. Nah, itu langsung sujud kembali, baca yang itu subhanaman la yanamu wa la yashu. Bacaannya 3 kali sesuai kita bacaan sujud, baru duduk kembali kemudian salam. Nah, sujud sahwi ini bukan hanya dilakukan ketika kita lupa, tapi juga ragu-ragu. Pernah ragu-ragu sholat tuh? Tadi aku rakaatnya udah 2 apa 3 ya? 2 apa 3 ya? 2 atau 3. Nah, kalau kalian pas sholat ragu-ragu, itu mana yang baiknya kalian ambil? Misalnya kayak tadi sholat zuhur kan 4 rakaat nih. Kalian pas di rakaat ketiga itu bingung, ini 2 atau 3, 2 atau 3. Ngambilnya di 2-nya apa di 3-nya? Ngambilnya di 2 apa yang di 3-nya? Ngambilnya di 2. Supaya apa? Kalau misalnya ternyata iya kelupaan kita di 2, nanti rakaat kita tetap jejak 4. Kalau misalkan ngambilnya di 3, misalkan kan lebih ya, misalnya jadinya lebih, ya nggak apa-apa. Sholat itu kadang begini, bukan kadang sih, kebanyakan itu daripada ragu-ragu, daripada kita kurang, mending lebih. Terus melakukan sujud sahwi ketika sholat sendiri pun dilakukan. Sering nih lagi sholat sendiri misalnya, ragu-ragu tadi berapa ya, ini udah 3 apa 4 ya. Nah itu ngambilnya 3-nya aja, jadi nambah 1 rakaat lagi, baru kemudian nanti terakhirnya sujud sahwi dibaca yang ini baru salam. Misalnya sujud sahwinya lupa gimana Bu? Ya udah sholatnya berarti ulang.
Kalau sujud sahwi itu berlaku ketika ada kesalahan dalam sholat, kemudian misalkan kita ragu-ragu, nah itu boleh. Kalau misalnya udah ragu-ragu, sujud sahwinya lupa, ya buyar semua, berarti sholat lagi, ulangi lagi gitu. Lanjut yang ketiga, berarti kalau sujud sahwi itu gerakannya masih di dalam kondisi sholat. Sedangkan kalau sujud syukur itu tidak mesti sedang sholat. Pokoknya ketika kalian sedang bahagia dapat sesuatu, langsung melakukan sujud syukur. Nah sekarang sujud tilawah. Kapan kita melakukan sujud tilawah? Nah ini kayaknya paling jarang dilakukan ya sama umat Islam nih. Ternyata dalam Al-Quran itu ada tadi namanya ayat sajdah. Ayat sajdah itu dalam Al-Quran cuma ada 2 ayat dalam surat Al-Hajj. Surat Hajj. Al-Hajj itu ada. Biasanya kalau di Quran itu ada tandanya tuh sajdah. Nah itu biasanya kalau Quran-Quran tertentu tuh ada ininya di sebelahnya itu loh. Di kotak sebelahnya itu. Biasanya ada. Ada yang ada, tapi kebanyakan nggak ada ya. Nah dalam surat Hajj itu ada. Nah di sini ada Al-Quran, kita buka dulu nggak apa-apa deh buat cari. Surat Al-Hajj. Ini yang gede misalkan. Sebentar. Nah, Bu bawa Al-Quran, kita buka cari surat As-Sajdah dalam Al-Quran itu seperti apa. Yuk. Nah, lagi di surat Al-Alaq ayat 19. Coba dicari surat Al-Alaq yang mana Al-Alaq. Mana? Al-Alaq ayat 19. Iya betul, di ayat terakhir ternyata ada tulisan As-Sajdah. Nah, berarti sujud itu bukan hanya sujud di dalam sholat, tapi kita bisa melakukan 3 sujud ini. Yang pertama yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, sekarang ibu mau kalian bikin mind mapping atau peta konsep. Tahu nggak peta konsep itu apa? Mind mapping. Tapi lah, enggak. Ya, bagus dulu ya. Oke. Peta konsep itu atau jadi ada yang bilang mind mapping, ada yang bilang peta konsep itu tuh seperti kalian bikin peta. Ya peta. Nah, peta konsep ini dibuat supaya kalian bisa lebih mengingat materinya. Contoh misalkan ibu bikin begini nih ya. Ini contoh ya, nanti kalian bikin sendiri sekreatif mungkin sesuai imajinasi sendiri. Misalnya sujud. Tadi sujud itu dibagi berapa? 3. Misalnya boleh kayak bercabang-cabang atau berbelok-belok atau bentuk pohon, love-love. Tadi itu apa tadi? Pertama sujud syukur, terus sujud sahwi, yang ketiga yaitu tilawah. Nah, terus misalkan bawahnya mau kalian tambahin lagi. Ini contoh tapi jangan begini ya. Ini mah contoh. Misalnya di bawah lagi kita dikasih misalnya entah hikmahnya atau misalnya bacaan niatnya atau misalnya apa lagi di bawahnya itu terserah kalian lah pokoknya ini ya. Misalnya dikasih pengertian dulu sujud itu adalah ini sujud sahwi itu begini. Nah seperti itu terserah kalian bebas ya, sesuai dengan materi yang tadi sudah dicatat. Oke? Ibu bagiin kertasnya ya. Disimpan aja bukunya, Miss. Nah, ada kalau 3 doang. Tadi sudah bikin mind mapping, sekarang kita praktek tentang melakukan sujud sahwinya. Yuk, baris semua di sini, baris. Menghadap kiblat. Sebentar mejanya digeser ya. Supaya ibu udah cukup kok. Ya, namu. Oke, mundur lagi. Oke, contoh ya, contoh. Misalkan kita mau selesainya aja. Misalnya tadi ini ceritanya kelupaan rakaat. Ya, kita langsung duduk tahiyat akhir. Yuk, duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir gimana? Tahiyat akhir. Nah, sebelum salam, jadi sujud sahwi itu dilakukannya sebelum salam. Tapi ingat sujud sahwi dilakukan ketika kita ragu-ragu, terus lupa rakaat sholat. Nah itu baru melakukan sujud sahwi. Berapa kali bacanya? 3 kali. Oke, nah ini kan sebelum salam ya.
Ya, dimulai misalnya kan berarti pakai takbir ya, tetap pakai takbir. Allahu Akbar. Sujud. 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 Bukan bangun, sujud. Oke, yang lagi ya. Ini tahiyat akhir udah mau salam nih, udah tahiyat akhir. Misalkan tadi habis imamnya melakukan kesalahan atau kita terlupa. Yuk, Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yasku. Subhanaman la yanamu wa la yasku. Subhanaman la yanamu wa la yasku. Allahu Akbar. Nah, setelah itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, gitu. Ya, sekarang kita bangun lagi. Yang balik ya, misalnya tadi sujud syukur dulu. Contoh sujud syukur misalkan. Ini kita lagi coba bikin melingkar aja, Bebas kan ceritanya lagi bebas nih. Kita lagi ngobrol nyem. Terus ternyata misalnya kita dengar Akila dapat hadiah TV. Wah. Apa yang harus dilakukan, Gila? Sujud syukur. Sujud syukur. Oke, langsung sujud syukur tuh boleh berdua. Tadi apa bacaannya? Subhanallah. Iya, walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebenarnya pendek ya. Alhamdulillah. Oke, yuk kita duduk kembali. Alhamdulillah hari ini pelajarannya sudah selesai. Semoga dengan pelajaran hari ini kalian jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika kita dapat nikmat yang besar, apa yang harus kita lakukan ketika terlupa dalam sholat atau imamnya lupa. Nah, biasanya kalau imamnya lupa tuh kita bilang ya subhanallah gitu, jangan nggak dengar imamnya. Ya, makanya kenapa kita itu kalau sholat dengan imam tuh harus terlihat gitu tuh. Nah, supaya apa? Kalau ada salah tuh ngingetin subhanallah gitu. Kalau misalnya terlanjur ada kesalahan atau keraguan-raguan, kita lakukan sujud sahwi. Sedangkan kalau sujud tilawah tadi buat apa? Ketika mendengarkan ayat sajadah, ya, pembacaan ayat sajadah. Nah, tadi sudah diketahui juga ada beberapa, ada keterangannya juga di Al-Qur'an, kita bisa melakukan langsung sujud, namanya sujud tilawah. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini selesai. Nanti mind mappingnya jangan lupa ya. Nah, Ibu juga sudah mengirim soal online di grup. Nanti kalian kerjakan, itu bentuknya ada 10 soal ABC. Nanti setelah dikerjakan otomatis ada pemberitahuan di Ibu. Ya, jadi Ibu udah share linknya. Ada, kalian kerjakan soal itu, nanti buat tambahan nilai. Oke, paham? Ya, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Yuk sama-sama kita tutup pelajaran ini dengan baca alhamdulillah. Yuk, seperti biasa sebelum pulang, siapa nih ketua kelasnya dipimpin? Akila. Ya, kita sama-sama membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.